Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini agar berjalan dengan lancar, boleh ketua kelas untuk dipimpin baca doa. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Oke, yang pertama, Khairunisa hadir? Oke, hadir. Semangat selalu nih. Aisyah hadir. Naila. Oke, sip. Tri Suryani hadir. Denis. Mantap. Yasir. Semangat selalu ya. Hasbi hadir. Rashid. Mantap. Alfa Rizky. Oke. Dan Tri Suryani. Oke, sip. Hadir semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi kita hari ini, yaitu bab 9. Kita udah masuk bab 9, udah masuk penghujung semester nih. Gimana perasaannya? Senang ya? Semoga tetap semangat selalu. Oke, materi kita hari ini yaitu menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai, Ibu punya game, yaitu setuju nggak kamu? Jadi, kalau kalian setuju, kalian bisa beri love sign di pipi, di tangan, terserah. Lalu kalau kalian nggak setuju, kalian bisa beri no sign. Oke? Langsung aja mulai. Main game sampai lupa sholat itu adalah hal yang biasa. Ada yang setuju? Alhamdulillah, nggak setuju semua ya. Jadi betul ya, karena sholat itu adalah kewajiban kita yang harus didahulukan. Lalu, mengejek teman hanya untuk bercanda tidak termasuk bullying. Bagus, tidak ada yang setuju ya, karena mengejek teman, baik itu sekecil apapun itu tidak diperbolehkan ya. Lalu, mencoba narkoba sekali saja tidak akan berbahaya bagi tubuh. Apakah benar? Tidak ya, karena narkoba itu adalah zat adiktif, jadi sekali aja tuh udah bikin kecanduan, jadi jangan, hindari itu semua ya. Lalu, judi online adalah jalan alternatif cepat untuk kaya. Tapi tidak dibenarkan ya, tidak boleh, dilarang dalam agama Islam. Lalu yang terakhir, bebas mengunggah konten apapun selama tidak merugikan. Oh, tidak ya, karena kita juga harus memikirkan orang lain gitu ya. Jadi bukan hanya diri kita saja yang harus dipikirkan ketika kita membuat konten. Oke, lanjut. Kita ada gambar nih di sini. Kenapa Islam melarang perbuatan berikut? Ada bullying atau perundungan, narkotika dan zat adiktif, judi online, maisir, pencurian dan kriminalitas. Kenapa tuh? Kenapa hal itu dilarang? Yap, betul, karena membawa pengaruh buruk. Lagi, dosa, betul banget, dosa. Terus, dilarang agama, betul. Nah, kenapa? Ya, jika tidak ada aturan yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seperti apa kehancuran kehidupan masyarakat yang akan terjadi? Hancur nggak tuh kalau nggak ada aturan, nggak ada petunjuk ya, pasti semuanya kacau gitu, menjadi banyak permusuhan sana sini, kerusuhan sana sini gitu ya. Pasti akan ada hal-hal tak terduga yang justru membawa petaka buruk. Nah, yang paling parah bisa menyebabkan apa? Selain dosa, kematian, bullying gitu ya. Bullying awalnya dibully gitu, ujung-ujungnya
Jangan sampai ya, jangan ada anak-anak ibu yang seperti itu. Oke, itu dia yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, selanjutnya kita bacain dulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama menjelaskan pengertian Al-Kulliyatul Al-Khamsah serta 5 tujuan pokok syariat Islam secara mendalam. Lalu mengidentifikasi prinsip yang berkaitan dengan berbagai permasalahan nyata menggunakan model case-based learning. Jadi kita hari ini akan belajar dari studi kasus gitu ya. Ibu harap kalian semua bisa mengikutinya dengan baik. Lalu menganalisis kasus aktual di masyarakat dengan mengaitkannya langsung pada aspek Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Lalu menunjukkan sikap peduli, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, itu dia. Semoga anak-anak ibu bisa mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama dari definisi Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Nih, prinsip dasar ya. Jadi ada 5 prinsip dasar hukum Islam atau maqasid syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahah serta mencegah kerusakan atau al-mafsadah dalam kehidupan manusia. Jadi prinsip ini tuh diturunkan langsung dari pedoman nilai guna, pedoman nilai ilahi gitu ya, dari Al-Quran, guna menjamin perdamaian, keadilan, dan kelestarian hidup seluruh umat manusia gitu ya, di dunia dan di akhirat. Oke, jadi tidak ada tuh yang namanya orang saling menyakiti, tidak ada yang namanya pertengkaran gitu ya. Kalaupun ada pertengkaran, itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik gitu. Nah, selanjutnya ada apa aja sih Kulliyatul Al-Khamsah ini? Khamsah, ada 5 berarti ya. Nah, nih 5 prinsip utama. Nah, menurut mayoritas ulama ini, khususnya formulasi legendaris dari Imam Al-Ghazali, itu ada urutannya nih. Jadi 5 prinsip ini tuh juga ada urutannya gitu ya. Yang pertama, hifzuddin, yaitu menjaga agama. Kenapa menjaga agama menjadi yang pertama? Karena setiap muslim itu berkewajiban menjaga keimanan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam gitu ya. Jadi fondasinya dulu nih yang harus dibangun, menjaga agama gitu. Kalau seseorang sengaja meninggalkan kewajiban agama tanpa alasan yang dibenarkan, berarti ia belum menjaga agamanya dengan baik. Lalu hifzun nafs, menjaga jiwa. Islam sangat menghargai kehidupan manusia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain tuh, ya seperti kekerasan, bullying yang tadi udah dibahas di awal gitu. Jadi itu sangat dilarang gitu. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk saling menjaga keselamatan, kesehatan, dan menghormati sesama gitu ya. Jadi makanya ibu bikin class rules gitu ya, untuk bisa saling menghargai pendapat teman-teman. Lalu, yang ketiga, hifzul aql atau menjaga akal. Nah, anak-anak semua di sini kan sedang belajar ya. Itu sama saja dengan hifzul aql, menjaga akal gitu ya, untuk tetap bisa berilmu. Karena hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya gitu ya. Lalu hifzun nasl, menjaga keturunan. Yang keempat nih, prinsip ini tuh mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan diri, keluarga, dan generasi penerus tentunya ya. Jadi nggak hanya diri kita sendiri nih, kita hidup sendiri, enggak. Islam justru mengajarkan gitu ya, bahwa kita tuh hidup harus saling bersosialisasi gitu. Dan yang terakhir nih, urutan yang terakhir, hifzul mal. Yang terakhir, Islam mengajarkan agar harta yang diperoleh itu melalui cara yang halal serta digunakan dengan bertanggung jawab gitu ya. Jadi nggak hanya kita mendapatkannya dengan halal, tapi juga kita mengeluarkannya ini gitu ya, menggunakannya harta kita ini dengan cara yang bertanggung jawab gitu ya. Makanya Islam melarang pencurian, penipuan, apalagi judi gitu ya, karena semua itu merugikan diri sendiri juga orang lain gitu. Oke, kalau kalian perhatikan gitu ya, kelima prinsip ini sebenarnya saling berkaitan. Ketika agama dijaga,
manusia akan memiliki pedoman hidup. Ketika jiwa dijaga, jiwa kita, manusia dapat berpikir dengan baik gitu ya. Ketika akal dijaga, manusia dapat berpikir dengan baik gitu ya. Jiwa dijaga, menjadi aman. Keturunan dijaga, kehormatan keluarga tetap terpelihara. Dan ketika harta dijaga, kehidupan masyarakat menjadi lebih adil dan sejahtera gitu ya. Karena itulah al-kulliyatu al-khamsah menjadi dasar dalam mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Nah, sudah ya mendapatkan pengetahuan awal mengenai 5 prinsip dari al-kulliyatu al-khamsah. Betul. Kita masuk ke studi kasus. Oke. Jadi biar kita sama-sama paham, biar anak-anak semua paham dengan materi kita hari ini, kita harus melaksanakan studi kasus. Jadi ibu punya 5 studi kasus dan kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nih bisa lihat di PPT ya. Ada Hifzuddin, itu untuk kelompok 1, Hifzun Nafs kelompok 2, Hifzul Aql kelompok 3, Hifzun Nasl kelompok 4, dan Hifzul Mal kelompok 5. Jadi nanti kalian akan duduk bersama anggota kelompok kalian masing-masing ya. Jadi analisis dan di dalam LKPD-nya sudah ibu instruksikan gitu ya. Cara mengerjakannya gitu ya. Harus dikerjakan dengan baik. Oke, ibu beri waktu selama 5 menit untuk berdiskusi ya. Ibu akan memantau jalannya diskusi. Oke, boleh diambil studi ininya ya, LKPD betul. Studi kasusnya di sini. Nih meja ibu. Ambil. Oke, kelompok 1. Oke. Kelompok 3 belum, kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke ya. Semua udah? Oke. Nah, kalian di sini harus mengerjakan ya. Diperhatikan di kasusnya masing-masing, semua harus paham ya, anggota kelompoknya. Harus saling berdiskusi. Oke. Coba identifikasi terlebih dahulu. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Coba dilihat lagi. Perbuatan apa yang terjadi dalam kasus ini gitu ya. Apa yang sebenarnya ingin dijaga oleh Islam gitu. Kalau menyangkut narkoba berarti menjaga apa? Kalau bullying, kalau judi online. Oke, sekarang masuk ke analisis kasus ya. Bagaimana solusi kalian? Mengapa kasus tersebut berkaitan gitu dengan prinsip dari 5 gitu ya. Prinsip tersebut gitu. Al-kulliyatu khamsah gitu. Lalu bagaimana gitu solusi menurut ajaran Islam ya. Yang terakhir ya, kalian juga harus bisa mengemukakan hikmah dari mempelajari al-kulliyatu al-khamsah ini. Oke, jangan hanya satu orang aja yang bekerja. Harus ada pembagiannya ya. Harus jelas. Kalian harus saling memberikan pendapat karena di situ ada tertera 4 pertanyaan yang harus nanti kalian presentasikan. Oke, waktunya 1 menit lagi. Oke. Ada yang kebingungan? Baik. Waktunya 30 detik lagi. Diperhatikan dengan baik ya studi kasusnya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok dan kelompoknya. Oke, waktunya habis. Kita waktunya presentasi. Oke, perwakilannya aja yang presentasi.
Boleh, silakan mulai dari kelompok 1. Silakan. Singkat aja ya. Oke, terima kasih atas presentasinya kelompok 1. Nah, betul. Langsung aja kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 2, hifzun nafs ya. Kelompok 3, hifzun akal. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 4, hifzun nas. Oke, selanjutnya kelompok 5, hifzul mal. Nah, sip, semuanya sudah bisa memberikan pendapatnya dengan jelas, dengan lugas. Semoga kalian bisa paham ya dengan materi kuliatul khamsah ini. Sekarang coba kita renungan bersama gitu ya. Nyata 5 kasus berbeda ini mempunyai tujuan yang sama gitu ya. Menjaga manusia, menjaga kehidupan. Betul sekali. Seluruh aturan dalam Islam pada dasarnya bertujuan menjaga kehidupan manusia, bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk memberikan kemaslahatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nih, kesimpulannya, al-kuliatul khamsah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, seluruh syariat Islam itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, nilai kuliatul khamsah mana yang paling dekat dengan kehidupan kalian saat ini? Betul, hifzul akal ya, karena kalian sedang belajar. Oke. Sip, ada lagi? Tentu harus dijaga semuanya ya. Dari kelimanya itu harus dijaga gitu ya. Jadi anak-anak jangan lupa ya, dari pembelajaran hari ini kita belajar bahwa menjaga agama bukan hanya sekadar beribadah. Menjaga jiwa bukan hanya tidak menyakiti orang lain gitu ya. Menjaga akal bukan hanya rajin belajar, tapi juga kelima prinsip tersebut itu merupakan pedoman hidup seseorang, apalagi seorang muslim gitu ya, agar mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi pada pertemuan berikutnya ya, pertemuan menuju akhir semester, kita akan mempelajari materi di bab selanjutnya. Oke, di bab terakhir, bab 10. Oke, jangan lupa dipelajari lagi. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.